Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Ananda, NIM D02204116 dari kelas Kesehatan dan Keselamatan Kerja Informatika B, Angkatan 2020. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi K3. Ya, jadi materi K3 di sini ada 7 materi. Itu yang pertama konsep dasar K3, yang kedua peraturan perundangan terkait K3, yang ketiga kecelakaan kerja, yang keempat alat pelindung diri, yang kelima bahan beracun dan berbahaya, yang keenam pengendalian kebakaran, dan yang terakhir yang ketujuh ergonomi kerja. Jadi kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep dasar K3. Konsep K3 berdasarkan pengertian kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan, dan kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan tersebar dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Jadi kesehatan dan keselamatan kerja adalah menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Ruang lingkup keselamatan kerja yakni di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di dalam ataupun di permukaan air, dan di udara sekalipun, yang berada pada wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, sehingga selama menjalani masa kerja ataupun sedang keadaan bekerja di lingkup pekerjaan akan tetap berdasar pada K3. Latar belakang dibukukannya K3 di dunia industri. Ada 3 latar belakang, yaitu yang pertama, setiap aktivitas industri selalu mengandung bahaya dan resiko keselamatan. Yang kedua, bahaya dan risiko tersebut akan menimbulkan konsekuensi. Yang ketiga, apabila K3 tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan loss. Selanjutnya, K3 dan pencegahannya. Beberapa manfaat dan fungsi adanya K3 yakni yang pertama, promosi dan memelihara derajat tertinggi semua pekerja, baik secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial di semua jenis pekerjaan. Yang kedua, untuk mencegah penurunan kesehatan pekerja akibat kondisi pekerjaan mereka. Yang ketiga, melindungi pekerja pada setiap pekerjaan dari risiko yang timbul serta faktor-faktor yang mengganggu kesehatan. Yang keempat, penempatan dan memelihara pekerja di tempat yang sesuai dengan kondisi fisiologis dan psikologis pekerja, dan untuk menciptakan kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerja dan setiap orang dan tugasnya. Adapun alasan K3 penting untuk para tenaga kerja, karena yang satu, hak asasi manusia. Dengan adanya K3, tenaga kerja siapapun akan tetap mendapatkan perlindungan dan dijamin keselamatannya. Yang kedua, peraturan. Adanya beberapa aturan kerja yang dapat diterapkan untuk terjaganya pelaksanaan kerja secara aman, baik, dan teratur, guna menghindari dan meminimalisir jika adanya kecelakaan kerja. Yang ketiga, bahaya dan risiko. K3 membuat karyawan makin sadar dan lebih mawas diri dengan bahaya dan risiko yang akan ditimbulkan di tempat kerja. Selanjutnya, adapun tujuan adanya K3 ini, yang pertama secara universal, yaitu mencegah terjadinya kecelakaan, mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali, dan menjamin pekerja dapat mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 1 1970, yang pertama, agar setiap tenaga kerja terjamin keselamatannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Yang kedua, agar orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya. Dan yang ketiga, agar sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Selanjutnya, pencegahan K3. Berdasarkan teori domino efek penyebab kecelakaan kerja, maka dapat dirancang sebagai upaya untuk mencegah kecelakaan kerja di tempat kerja. Antara lain, yang pertama, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja. Yang pertama, pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja. Yang kedua, pemantauan dan pengendalian tindakan tidak aman di tempat kerja. Yang kedua, upaya kedua,
pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja. Yang kedua, konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja. Ketiga, pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja. Upaya ketiga yaitu upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen. Yang pertama, prosedur dan aturan K3 di tempat kerja, penyediaan sarana dan prasarana dan pendukungnya di tempat kerja. Yang ketiga, penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja kepada tenaga kerja. Materi kedua, peraturan perundang-undangan terkait K3. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang K3 yaitu yang pertama Undang-Undang 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 yaitu tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang keselamatan kerja. Dan yang keempat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dan yang keenam, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dan yang terakhir, Undang-Undang ke-8 yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Materi ketiga, kecelakaan kerja. Definisi kecelakaan, suatu kejadian yang tidak diinginkan, bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan, ataupun suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda. Kejadian berbahaya lainnya yaitu suatu kejadian yang potensial dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kecuali kebakaran, ledakan dan bahaya pembuangan limbah. Kecelakaan kerja ialah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Penyebab kecelakaan. Yang pertama, tindakan karyawan yang tidak aman, 88%. Pertama, tanggung jawab pengawas yang kurang. Yang kedua, tindakan atau kelakuan karyawan. Yang kedua, kondisi kerja yang tidak aman, 10%. Di mana alat atau perlengkapan yang tidak aman. Yang kedua, keadaan yang tidak aman. Penyebab kecelakaan yang ketiga yaitu di luar kemampuan manusia, 2%. Yaitu terjadi karena kehendak Tuhan. Materi keempat, alat pelindung diri. APD. APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, semikal, biologis, atau bahan infeksius. Jenis-jenis APD dan manfaatnya. Yang pertama, pengaman mata atau eye protection. Manfaatnya untuk melindungi mata dari debu, serpihan yang berterbangan, tiup angin yang berukuran kecil yang tidak terlihat oleh mata. Yang kedua, pengaman wajah atau face protection. Manfaatnya melindungi wajah pada saat pengelasan, pemotongan, pengeboran besi, kayu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengaman terjatuh atau fall protection. Manfaatnya, alat pelindung jatuh perorangan berfungsi membatasi gerak pekerja agar tidak masuk ke tempat yang mempunyai potensi jatuh atau menjaga pekerja berada pada posisi kerja yang diinginkan dalam keadaan miring maupun tergantung dan menahan serta membatasi pekerja jatuh sehingga tidak membentur lantai dasar. Selanjutnya, pengaman tangan, hand protection. Manfaatnya, sarung tangan diperlukan untuk beberapa jenis pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama, pekerja pembesian di proyek yaitu memotong besi, membengkokkan besi, mengangkat besi, atau menyetel besi. Yang kedua, menggunakan bahan beracun berbahaya.
Alat selanjutnya yaitu pengaman telinga, hearing protection. Manfaatnya melindungi telinga dari terpapar suara yang dikeluarkan mesin dengan volume keras, bahkan melampaui nilai ambang batas NAD. Selanjutnya pengaman pernafasan atau respiratory protection. Manfaatnya mencegah terkontaminasi gas-gas berbahaya pada saat welding, grinding, metal casting, polishing, spraying, dan pekerjaan migas. Alat selanjutnya yaitu pengaman kaki, safety shoes. Manfaatnya yaitu perlindungan terhadap kaki. Bagian depan cukup keras, mampu menahan benturan, kejatuhan benda keras ataupun bahan kimia agar tidak cedera. Pakaian kerja. Manfaatnya melindungi badan manusia terhadap pengaruh yang kurang sehat atau yang bisa melukai badan. Alat selanjutnya pengaman kepala atau helmet. Manfaatnya melindungi diri dari kejatuhan benda keras yang merupakan kewajiban memakai selama bekerja. Tujuan penggunaan APD. Tujuan penggunaan APD yaitu untuk melindungi tubuh dari bahaya pekerjaan yang dapat mengakibatkan penyakit atau kecelakaan kerja. Yang pertama, meminimalkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Yang kedua, meminimalkan gangguan fisik yaitu telinga, mata, kulit, kepala pusing, dan cepat lelah. Yang ketiga, mengamankan tubuh bagian dalam seperti jantung, paru, hati, dan ginjal, dan lain-lainnya. Materi kelima, bahan beracun dan berbahaya. Adapun pengertian bahan beracun dan berbahaya, yaitu menurut Bapedai tahun 1995, B3 adalah setiap bahan sisa limbah suatu proses kegiatan produksi baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan lain sebagainya yang mengandung bahan B3 karena sifatnya yang toxicity, flammability, resistivity, dan corrosivity, serta konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, ataupun membahayakan kesehatan manusia. Pengertian kedua yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Selanjutnya, pengertian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999. Definisi limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat atau konsentrasinya atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup ataupun dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, keselangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Adapun sumber, jenis, dan kategorisasi B3 yang pertama yaitu limbah B3 menurut PP nomor 12 tahun 1995 dikategorikan dalam dua kelompok yaitu berdasarkan sumber dan berdasarkan karakteristiknya. Pertama, kategori berdasarkan sumbernya yaitu limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah ini merupakan sisa proses suatu industri atau kegiatan tertentu. Yang kedua, limbah dari sumber tidak spesifik. Limbah ini tidak berasal dari proses utama suatu kegiatan industri. Contohnya kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, korosi, pelarut perak, dan pengemasan. Yang ketiga, limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, bekas kemasan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Adapun jenis limbah atau kategori limbah B3 berdasarkan karakteristiknya yaitu yang pertama bahan mudah meledak atau berbahaya harmful, bersifat reaktif, membahayakan infeksi, bahan mudah terbakar atau menyala yaitu beracun, bersifat korosif dan iritatif, bahan radioaktif seperti karsinogenik, mutagenik, teratogenik. Adapun pengendalian B3. Pengendalian B3 sebagai alternatif berdasar identifikasi dan evaluasi yang dilakukan. Pertama, pengendalian operasional, yaitu dilakukannya eliminasi, substitusi, ventilasi, penggunaan APD, personal, higien, semua karyawan.
Yang kedua, pengendalian organisasi dan administrasi, pemasangan label, penyediaan MSDS, SOP, pengaturan tata ruang, diklat, pemantauan rutin. Yang ketiga, melakukan inspeksi, pemeliharaan sarana, prosedur, dan proses kerja yang aman. Yang keempat, pembatasan jumlah bahan kimia di tempat kerja sesuai dengan NAK. Adapun materi keenam yaitu pengendalian kebakaran. Penyebab terjadinya kebakaran. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Kebakaran adalah api yang tidak dikendaki dan tidak terkendali yang menyebabkan kerugian. Kebakaran terjadi karena ada 3 unsur yang bertemu. Yang pertama yaitu bahan bakar, yang kedua bahan bakar atau BBM, yang kedua udara atau O2, yang dapat menyebabkan udara mengandung berbagai macam gas. Di antaranya yang cukup besar adalah nitrogen dan oksigen. Oksigen termasuk dalam segitiga kebakaran, sehingga gas ini merupakan bagian yang cukup penting dalam proses kebakaran. Dan titik nyala OC. Penyebab titik nyala gesekan, loncatan listrik, percikan api, panas, dan lain-lain. Api adalah suatu reaksi kimia yang merupakan hasil bertemunya 3 unsur di atas yang dikenali dengan segitiga api. Jenis bahan bakar. Ada beberapa jenis bahan bakar. Yang pertama, bahan bakar padat. Bahan bakar padat, bahan yang mudah terbakar dalam bentuk padat. Cara penanganan kebakaran pada bahan padat relatif lebih mudah daripada bahan bakar cair dan gas. Yang kedua, bahan bakar cair merupakan bahan yang cukup sulit untuk ditangani, apalagi yang bersifat korosif, mudah meledak, dan mempunyai berat jenis yang lebih kecil dari air. Yang ketiga, bahan bakar gas, bahan bakar yang sangat berbahaya, karena bahan ini mudah meledak jika terjadi peningkatan suhu, peningkatan tekanan, dan terkena benturan. Prinsip pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Ada 3 tahap pemadam kebakaran yang berkaitan dengan tahap-tahap terjadinya kebakaran. Tahap tersebut meliputi yang pertama, memadamkan api tahap dini. Yang kedua, mencegah api tumbuh. Yang ketiga, mengontrol asap. Pencegahan api menyebar. Jika api tidak segera dikuasai dan semakin membesar, maka diperlukan langkah untuk pertama, melokalisir api. Yang kedua, melakukan pendinginan. Yang ketiga, menguraikan bahan yang terbakar. Yang keempat, mengontrol asap setelah pemadaman. Adapun alat-alat proteksi kebakaran pada bangunan gedung. Yang pertama, sistem tanda bahaya kebakaran atau fire alarm system adalah alat yang mampu mengetahui tanda-tanda bahaya di suatu tempat yang luas. Yang kedua, sistem hidran kebakaran. Fire hydrant system adalah suatu sistem instalasi atau jaringan pemipaan yang berisikan air bertekanan tertentu yang digunakan sebagai sarana untuk pemadaman kebakaran. Yang ketiga, sistem pemercik otomatis atau fire automatic sprinkler system adalah suatu jaringan instalasi pemipaan yang dapat memecahkan air bertekanan tertentu secara otomatis berdasarkan keotomatisan ke segala arah. Alat terakhir yaitu alat pemadam api ringan, portable extinguisher, adalah sebagai alat pemadam pertama atau awal pada peristiwa kebakaran yang masih kecil atau terbatas. Materi terakhir yaitu ergonomi kerja. Pengertian ergonomi kerja. Definisi ergonomi menurut Woodside dan Couture tahun 1997 adalah kajian yang integral antara pekerjaan, alat, tempat, dan lingkungan kerja, yaitu lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Menurut Charpanis tahun 1985 yang dikutip oleh Sanders mengatakan ergonomi ialah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, keterbatasan, dan karakteristik manusia lainnya untuk merancang alat, mesin, pekerjaan, sistem kerja, dan lingkungan sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu produktif, efektif, aman, dan menyenangkan. Posisi yang menyebabkan kelelahan, contohnya mengangkat berulang-ulang pada posisi yang mengharuskan pekerja mendongkak. Yang kedua, pekerjaan dengan objek yang letaknya di atas kepala pekerja dan dalam waktu yang lama. Posisi tubuh yang membungkuk pada cukup waktu yang lama. Pencegahan terhadap kelelahan.
Yang pertama, menggunakan secara benar waktu istirahat kerja. Yang kedua, melakukan koordinasi yang baik antara pimpinan dan karyawan. Yang ketiga, mengusahakan kondisi lingkungan kerja sehat dan aman, nyaman, dan selamat. Yang keempat, mengusahakan sarana kerja yang ergonomis. Yang kelima, memberikan kesejahteraan dan perhatian yang memadai. Yang terakhir, merencanakan rekreasi bagi seluruh karyawan. Memilih alat yang ergonomi. Yang pertama, perkembangan teknologi memungkinkan alat-alat tangan diproduksi secara massal untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Banyak alat-alat tangan diproduksi tanpa pertimbangan faktor manusia sebagai pengguna alat tersebut, sehingga setelah digunakan potensial menimbulkan gangguan kesehatan pada penggunanya. Gangguan tersebut dapat yaitu seperti lecet, terjepit, terpukul, terpotong, terkilir, maupun kumulatif trauma. Yang kedua, pemilihan alat yang ergonomis merupakan salah satu upaya preventif mencegah terjadinya gangguan kesehatan kerja akibat lingkungan kerja yang kurang ergonomis, sehingga dalam mendesain alat perlu memperhatikan prinsip ergonomi. Prinsip penerapan ergonomi. Yang pertama, bentuk dan ukuran alat serta fasilitas agar disesuaikan dengan bentuk dan ukuran tubuh tenaga kerja. Yang kedua, menghindari kontraksi statis sedapat mungkin, tak melebihi 15% kekuatan maksimal. Ketiga, usahakan posisi dan sikap tubuh yang alamiah waktu bekerja. Yang keempat, sedapat mungkin menghindari sikap berdiri diam saat bekerja. Yang kelima, pengaturan irama kerja agar sesuai dengan irama pemulihan. Jadi sekian materi pembahasan rangkuman materi ketiga dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.